Cryptocurrency atau dunia blockchain adalah transaksi yang aman katanya. Tapi sebelum Anda berpikir seperti itu, mari kita coba tonton video kali ini. Welcome back di RF Channel YouTube. Senang sekali saya bisa menyapa Anda pada hari ini setelah beberapa hari absen tidak mau memberikan materi digantikan oleh tim. Thank you dengan tim yang sangat luar biasa, dengan Mas Adi, lalu juga dengan Niki dan juga dengan Abraham. Saya senang sekali karena banyak sekali yang berkontribusi aktif di sini untuk bisa mengedukasi masyarakat Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan berbicara mengenai cryptocurrency yang katanya bagi Anda yang mengikuti perkembangan dunia blockchain dan kripto mengatakan bahwa dengan adanya transaksi pada blockchain, dengan adanya pencatatan data dengan adanya blockchain, ini begitu aman, begitu baik adanya sehingga dimungkinkan meminimalisir kejadian ataupun sesuatu tindakan fraud ataupun pencurian. Nah, kenapa pemikiran ini terjadi? Karena transparansi yang dihadirkan dan desentralisasi yang dihadirkan pada transaksi blockchain. Mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu belum terlalu tahu bahwa di dalam era blockchain ini ketika data itu biasanya diumpetin di belakang sebagai database dan tidak ada satupun yang tahu kecuali si penyimpan dan si pemilik. Di dalam dunia blockchain, data itu disebar keluar, dibagikan semua orang, sehingga semua orang memiliki data yang sama. Jadi terbalik nih cara berpikirnya. Kalau centralized itu ditutupin, blockchain itu data diumbar, tapi sifatnya terenkripsi. Sehingga yang menyatakan itu adalah dirinya, itu adalah transaksi yang dia miliki, dia harus menunjukkan private key-nya, menunjukkan bukti kepemilikannya atas transaksi tersebut. Nah, ketika kita bisa melihat segala-galanya pada blockchain, di mana berbeda dengan transaksi keuangan yang ada pada bank, dan tentunya paling dekat kita berbicara mengenai transaksi keuangan, karena pada saat ini utilisasinya adalah mungkin kita mengenal dari Bitcoin, sehingga transaksi yang sudah terjadi itu menjadi aman dianggap karena tidak dapat disangkal, tidak dapat diubah maupun dihapus. Ini adalah good point yang dijual dalam teknologi blockchain dan cryptocurrency yang ada di sekitar kita. Namun, ada data yang menarik, adalah di tahun 2021 justru terjadi pecah rekor secara quote-unquote jumlah quote-unquote kehilangan koin terbanyak sejak tahun 2008 Bitcoin muncul loh. Artinya case-nya ya, bukan artinya secara nominal, tapi secara case-nya itu banyak sekali terjadi di tahun 2021. Kenapa seperti itu dan yang mana? Mari kita belajar sama-sama. Terjadi pencurian dan kehilangan koin. Anda bilang begini, loh, kalau tadi semua data dibuka dan katanya semua orang itu dengan gampangnya, bukan gampangnya, artinya adalah siapapun bisa memegang data ini. Data ini kan katanya tidak bisa diubah, tidak bisa di-delete, tidak bisa diedit kan seperti itu. Bagaimana cara bisa mencuri? Anda akan berpikir cara seperti itu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena seperti ini. Pertama, sebelum kita bicara untuk 2021, ada kejadian dari Mt. Gox ya. Ini adalah suatu exchange, terjadi perampokan mata uang kripto terbesar dalam sejarah. Jangan diomong dengan harga saat ini ya, anggap dengan harga Bitcoin 2011 ke 2014 pada saat itu kehilangan 850 Bitcoin. 850 ribu dengan 21 juta Bitcoin yang ada kan lumayan ya, itu nyesek banget dong ya. Itu dicuri dengan nilai 850 ribu dengan ternyata private key-nya itu terekspos. Sehingga exchange-nya itu terekspos private key-nya, sehingga ya kalau orang memiliki private key itu dia bisa mengakses kita punya saldo, dia bisa mengakses data kita. Data di dalam data itu bagian salah satu data itu adalah saldo. Saldo, nama itu kan adalah data kan. Nah, sekarang kita akan bicara begini. Ryan, sebenarnya saya belum mengerti dengan dunia blockchain. Ya, Anda mesti baca buku saya sebenarnya ya. Ada buku judulnya Strategi Mudah Investasi dan Trading pada Cryptocurrency. Jadi jualan buku tiba-tiba. Ya silakan Anda pergi ke Gramedia atau Anda bisa hubungi tim di 0895 3-nya 5 kali 0789. Apa yang dimaksud private key? Saya ulang. Kalau Anda pergi ke ATM, oke,
Bagaimana caranya ATM itu mengenali diri Anda? Apakah ATM tanya nomor rekening Anda? Tidak. Tapi untuk mengenali diri kita, cara yang paling umum adalah dengan cara membawa kartu ATM. Oke, pertanyaan saya, apakah kartu ATM ini bisa membuat Anda menarik uang? Bisa, kalau Anda tahu passwordnya. Betul ya, PIN-nya. Anda pencet, baru keluar. Berarti private key-nya adalah ATM. Oke, PIN ATM Anda. Kalau Anda pergi ke bank, bagaimana bank bisa mengetahui bahwa itu Anda? Anda akan diminta, hari ini diminta adalah kartu, diminta KTP, ya diminta nomor rekening untuk menyatakan Anda yang mana yang mau dicari, yaitu dengan mengetahui nomor rekening itu tidak bisa apa-apa. Tapi siapapun yang mengetahui nomor rekening Anda, itu bisa mengirimkan uang. Berarti itu bukan private key, tapi adalah public, sesuatu yang bisa di-public. Tapi tidak bisa membuat kita diambil uangnya. Sampai kita menyerahkan suatu data private, contohnya SMS OTP kita. Itulah private key-nya. Ketika ini terekspos, maka kita bisa diambil uangnya. Nah sama, ini flashback pada Mt. Gox, ini terjadi seperti itu. Private key-nya, itu kehilangan 2011-2014. Flashback pada Bitfinex, terjadi pencurian 119.1756 BTC. Di mana penggunaan transaksi dengan menggunakan hot wallet menjadi penyebab utama dari pencurian Bitfinex. Jadi, ketika kita berbicara pada yang namanya dunia kripto dan blockchain, ada tempat simpan. Tempat Anda mau simpan uang Anda. Apakah Anda mau menggunakan hot wallet ataupun cold wallet? Cold wallet itu adalah ketika tidak terekspos dengan internet. Ketika Anda berbicara mengenai hot wallet, ya berarti segala sesuatu yang seperti ada pada exchange Anda itu adalah bagian dari hot wallet. Di mana ketika Anda berbicara dengan menjadi hot wallet, juga Anda tidak memegang private key-nya. Private key-nya pada exchange Anda itu tidak ada. Ya, mungkin untuk yang baru dengar pada saat ini ada beberapa istilah-istilah yang kita tidak biasa dengar di industri keuangan. Di bagian ini menjadi tiba-tiba rada-rada bingung, itu adalah hal yang wajar. Namun, itulah yang membedakan antara hot dan cold wallet. Di mana cold wallet itu Anda bisa mencatat sendiri private key Anda. Dan Anda simpan seperti itu. Nah, ini kejadian, saya lupa 2017 sepertinya kalau saya tidak salah, tapi nanti kita lihat timeline ya. Nah, sekarang kita pergi ke tahun 2021. Di tahun 2021, Pancake Bunny dampak kerugian 200 juta dolar. Singkatnya, metode transaksinya sangat keren untuk bisa merugikan, tapi menyakitkan gitu ya. Peretasnya berhasil meminjam koin, mengangkat harga, menjual koin sehingga menghasilkan keuntungan dari celah keamanan. Di mana celah yang dimainkan agak sedikit berbeda. Kalau tadi itu bicara adalah private key, public key ya. Private key adalah sesuatu yang membuat kita bisa ngeklaim. Public key itu hot wallet, bukan public key, tapi hot wallet dan cold wallet, di mana cold wallet adalah sesuatu yang lebih aman karena tidak terekspos dalam dunia internet. Tapi pada bagian yang terjadi di 2021 menurut saya pribadi, itu banyak terjadi adalah di jembatannya, di celah tengah-tengahnya, di mana memiliki tren yang berbeda dibanding case-case sebelumnya, itu pada bridge-nya. Nah, Pancake Bunny juga terjadi hal yang sama, mengambil suatu celah di mana kalau saya baca, kalau tidak salah adalah bisa mengambil BNB tanpa perlu pada bridge itu tidak perlu menyerahkan Ethereum. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa? Karena dengan dia bisa meminjam tanpa perlu jaminan, secara otomatis ya dia bisa mendapatkan uang instan gitu ya. Itu seperti kredit tanpa angsuran gitu ya. Orang kredit tanpa agunan, ini kredit tanpa angsuran. Dan Pancake Bunny itu sampai saat ini padahal ini menjadi salah satu project yang menurut saya bagus gitu ya. Namun ternyata didam habis sampai tadinya di dalam white paper dan FAQ-nya itu tertulis gitu ya. Itu nilai $2 adalah suatu hal yang sangat murah. Ternyata sekarang sudah 1/10 dari harga $2 gitu ya. Ini Pancake Bunny ini babak belur di 2021. Selain Pancake Bunny ada beberapa case di 2021, ada Poly Network, Cream Finance, Badger dari DAO dan juga Bitmart gitu ya. Ini merugikan cukup banyak pihak. Namun, apa yang ingin saya ceritakan bahwa ya resiko-resiko ini bukan terjadi pada prosesnya keamanan daripada dompetnya. Sebenarnya adalah proses penyimpanan dompet ini sendiri. Jadi kalau kita, misalnya begini, logikanya begini. Saya mau cerita bahwa sebenarnya saya masih setuju bahwa blockchain dan dunia kripto ini adalah dalam kondisi yang aman. Kenapa? Karena kan
ibaratnya gini, tidak ada satupun yang bisa menjebol password saat ini. Yaitu dia melakukan mencari ini, mencoba-coba private key, tek nomor serinya dicari sampai ketemu gitu, lalu diambil. Itu nggak ada kejadian sampai saat ini. Jadi boleh dibilang memang benar blockchain dan kripto ini masih menjadi sesuatu yang aman ketika kita melihat di sana. Namun, bila kita berbicara bagaimana kita menyimpan private key-nya sehingga bisa diakses oleh orang, bagaimana kita bisa menyimpan koin kita sehingga bisa diambil oleh orang, bagaimana proses transaksi ini berjalan sehingga bisa dicegat di tengah jalan, yaitu bridge kan jembatan dong, untuk mencapai satu daerah kan perlu nyebrang. Ini di-cut di tengah jalan. Dan di sini ada celahnya, itulah yang terjadi saat ini. Dan ini yang semakin hari akan semakin canggih karena transaksi pada blockchain dan cryptocurrency semakin hari semakin kompleks. Jadi, kalau kita perhatikan, dihubungkan dengan kondisi pencurian-pencurian besar dalam dunia kripto dan blockchain, apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda? Di 2021 ini banyak sekali kejadian masalah. Dan 2000 berapa ini? 2020 kali ini satu, ada 2017-2018, yang mana ketika terjadi suatu case besar, itu biasanya setelah diakibatkan kenaikan yang besar. Oke, jadi yang menyebabkan harga menjadi turun itu adalah karena kasus-kasus yang menghilangkan kepercayaan orang kepada blockchain itu sendiri. Dan yang menjadi salah satu awareness-nya adalah orang-orang yang baru untuk join di dalam dunia kripto karena masalah kenaikan daripada harga, mengundang orang banyak masuk, orang-orang yang datang dengan kenewbiannya ini sedikit belajar, banyak bertindak, sehingga gampang dibohongin. Jadi, bila Anda pada saat ini baru saja melihat ataupun masih memutuskan bahwa kripto ini jelek, nggak apa-apa, bagus, itu penting. Pendirian tuh bagus. Tapi ketika Anda mau datang ke sini, yang perlu Anda senjatai diri adalah bagaimana cara Anda menyimpan dan bagaimana cara Anda memahami dalam dunia kripto dan blockchain itu sendiri. Agar apa? Agar Anda tidak menjadi bagian dari yang dirugikan akibat sebuah celah ini. Betul, terkait dengan kelemahan yang ada di dalam sistem itu sendiri. Misalnya seperti terjadi pada Pancake Bunny, celah pada bridge-nya. Lalu juga ada yang baru saja terjadi, itu aksi Infinity juga terjadi pada bridge-nya. Nah, ya, tapi tetap saja bagaimana caranya walaupun ada celah pada bridge, kalau kita bisa keep dengan baik tanpa kita melakukan transaksi melalui bridge tersebut, ataupun kita simpan private key kita dengan baik, koin kita tidak hilang. Turun naik harga nomor 2 ya. Nah, itu yang perlu kita bisa pastikan, karena pada beberapa kejadian itu adalah terjadinya phishing, terkembali lagi phishing, injection phishing ya, membuat kita akhirnya kehilangan koin akibat kecerobohan kita sendiri. Kalau kecerobohan dari developer, oke lah, berarti itu mungkin separuh salah mereka. Tapi kalau kehilangan daripada kita karena akibat kita tidak bisa menjaga private key kita, ini adalah masalah besarnya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Mungkin agak sedikit monoton berbicara mengenai kripto dan blockchain. Namun saya ingin ceritakan bahwa pada kali ini saya tetap mengatakan bahwa blockchain tetap aman. Namun yang menjadi tidak aman adalah orang yang baru join tidak begitu memahami, lebih banyak ngeklik karena begitu gampangnya, dan akhirnya menjadi kerugian itu sendiri buat kita. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal,
yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.